Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mbak Kontreng libur hari Minggu? Kangen awakmu. Gombal. Aslinya ora sih, kangen leh padu ae. Nah, hari ini kita di sini udah banyak teman-teman yang menyaksikan yang merasa katanya saya bestie, tim bestie, Cek. Aku lo nggak suka kamu. Aku yang nggak suka kamu. Sorry. Sejak kapan kita bestie? Tidak. Kita selalu berbeda pendapat, cuman tujuannya sama, itu aja. Terus akhir-akhir ini kan aku selalu up tentang data ganda ya dan data oh iya, ganda kan kemarin kan sampean juga bilang itu ya masalah data ganda. Halo Mbak, ya sorry ya gak tak sapa. Iya, soalnya kita live 2 Mbak. Jadi live kita 2. nggak nyapa dulu ya sebentar ya. Oke. Biar nggak terganggu apa yang kita sampaikan dulu. Iya. Iya. Gini loh, kan waktu di Kowloon Bay, mbak-mbaknya pertama kali itu kalau membuat KTP ataupun renew visa, mereka kan dipanggil Dek Wancai. Setelah itu diinterogasi, disuruh pulang, habis itu ada panggilan dari Kowloon Bay. Tapi kan macam-macam, ada yang dari waktu extend visa atau waktu buat pas KTP atau sudah buat KTP baru dipanggil. Betul. Kan sampean ini yang ditangani yang mana? Kalau aku kan sudah semua nih. Oke, aku yang dipanggil karena extend visa sama KTP. Oke, yang extend visa sama yang bikin KTP. Betul. Nah, kalau aku semuanya yang sudah punya KTP bahkan mau finish kontrak baru dipanggil. Yang satunya adalah karena extend visa, yang satunya mau renew kontrak dan yang satunya mau bikin KTP. Jadi semuanya itu sudah ada dan sudah ada di saya datanya. Dan pada dasarnya saya sudah mengupdate beberapa. Nah, kenapa di saat teman-teman bertanya tentang data ganda, itu pasti tak kasih beberapa video updatean ada 4. Jadi di situ kenapa ada 4? Karena setiap kasus meskipun perjalanannya hampir sama, tapi belum tentu sama. Beda. Nah, jadi kenapa? Karena manajer case-nya tidak sama. Betul. Jadi kenapa kita membaginya berbeda-beda? Jadi biar teman-teman itu memilah sendiri yang bagian mana bagian mereka. Betul. Nah, sekarang aku mau sharing nih. Kan aku bisa update duluan timbang sampean nih ya. Terus sampean ini apa yang sama dapat pengalaman dari kemarin? Oke, yang dari kemarin adalah waktu saya ke Kowloon Bay itu sebenarnya mbaknya masih pertama sudah dipanggil sebulan yang lalu, membayar dendanya, bukan bayar denda ya, uang jaminan 1.000 dan mereka dikatakan akan dikembalikan, tapi masih ditanya lagi dan ditanya lagi setiap bulan harus report ke Kowloon Bay. Yang satu absen, terus yang kedua adalah satu case yang sudah selesai tanggal 3 kemarin ke Satin. Jadi ternyata uang jaminan itu tidak dikembalikan. Tidak. Maka dari itu kan salah pahamnya di situ. Jadi kemarin si Cantik ngomong sama aku, "Cek, uangnya itu tetap diminta." Karena setiap data ganda, ingat, data ganda kalian itu tuntutannya di penjara 3 bulan. Betul. 2 bulan didiskon. 1 bulan harus dijalanin tapi under probation. Jadi kalian tidak boleh melakukan kesalahan selama 24 bulan, berarti 2 tahun. Betul. Tapi selama 2 tahun kalian masih boleh pulang Indonesia ataupun pindah majikan pun boleh. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang terupdate kemarin yang didenda dikembalikan, memang akan dikembalikan. Tapi waktu sidang di Satin didenda, uangnya itu nggak dikembalikan. Jadi intinya begini, uangnya dikembalikan mungkin menunggu waktu setelah berapa lama. Ini tidak ada yang menentukan. Tapi yang pasti dari saya pribadi itu jelas setiap dari mereka yang data ganda pasti sidang. betul. Nah, jadi prosesnya pasti sidang dan menyiapkan uang $1.000 itu untuk membayar jaminan. Masalah dikembalikan atau tidak itu bukan urusan kita, bukan kapasitas kita. Jadi yang dipastikan adalah yang pertama, ikuti prosedurnya. Kalian kalau dipanggil di Wancai di lantai 41 ya ikuti, ya kan? Wancai. Yang kedua selanjutnya disuruh pulang menunggu panggilan ke Kowloon Bay. Panggilannya biasanya melalui telepon. Betul. Nah, terus selanjutnya Anda dipanggil ke Kowloon Bay. Kalau mungkin di hari tersebut Anda mungkin tidak bisa, Anda bisa koisikan. Nah, jadi bisa menyatakan, oh mungkin hari itu aku belum bisa dan lain sebagainya, atau Harus belum izin konfirmasi majikan. sama majikan, itu disampaikan. Kalau nanti sudah ada, baru kalian memberikan tanggal dan hari yang ditentukan oleh majikan, karena itu mengganggu hari kerja kalian. Betul. Dan itu dilakukan di hari biasa. Betul. Paling tidak kisaran lebih dari 2 jam, Mbak ya. Oh, kalau tergantung, kalau kamu pernah di Wancai,
Paling datang cuma ke sidik jari tok. bukan di Kowloon B sebentar, mungkin 2 jaman. 2 Tapi jaman. kalau kamu belum pernah di Wancai, kasarannya orang Agak lama. ketangkepnya di Kowloon B pertama, itu bisa 1 hari. Hari Sabtu Mbak Yuni ada di kantor, Mbak. Saya ada di kantor Ada saat di ini, kantor Mbak. untuk hari Sabtu ya. Jadi Kalau Jumat libur. iya, Jumat libur. Jadi intinya buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana mengatakan bahwa tergantung dari situasinya. Kalau pertama kali kalian kena di Wancai, berarti di Kowloon B-nya nggak lama. Tapi kalau belum pernah di di Wancai, Kowloon B-nya 1 hari. Iya, nah itu Jam dia. 9.30 sampai jam 6, jam 4, jam 5. Ya, pokoknya Dikasih lebih makan dari kok, ya. dikasih makan di sana, dikasih Memang makan. memang prosesnya seperti itu. Jadi dan di situ di setiap interview di saat kalian di lantai 41 maupun di Kowloon B kalau kalian belum menjalani interview di Wancai adalah perhatikan 3 hal. Kalian boleh menjawab seperlunya. Yang kedua, kalian boleh diam tidak menjawab. Apapun yang kalian sampaikan akan dijadikan bukti. Jadi setiap jawaban yang kalian berikan itu akan ada tanda tangan kalian. Ada rekodnya, Ya. ada rekodnya. Jadi semuanya itu terekod ya. Makanya kalau kalian tidak pasti dan tidak tahu, ojo minteri. Ntar kalian bilang, oh dulunya aku dibawa ke Nggak majikan perlu. ke Cina, Nah, gini nggak semua perlu. nggak usah diceritakan, Mbak. Jadi tentang data ganda, apa yang ditanyakan aja dijawab. Betul. Jangan menambahin pertanyaan. Ya intine rasa curhat karena di kono gak konco curhat. Dan di sana ada penerjemahnya, nggak usah takut. Terus nek penterjemahnya kan meskipun orang Indonesia bukan berarti penterjemah iki ya padha karo koncomu. Bukan Jadi koncomu loh. bukan koncomu. Jadi intinya teman-teman sendiri itu kan biasanya ngene Mbak Yun, ya. Peh padha wong Indonesia nih Nyepelekno. bukan sekedar dipelek nih dek iki karpe kok ngene Hofren. alah raba hofren haya. Nah karena ada sebagian yang seperti itu kenapa akhirnya ingat apapun yang Anda sampaikan dijadikan bukti ya kuwi. Jadi jangan ngomong terlalu oke. Jadi nggak perlu curhat ya, jadi beda nggak perlu curhat. Kalau curhat ke Mbak Yuni saja. Tempat curhatan saja. Tapi engkau kan mlebu YouTube. Iya, curhat di Mbak Kontreng aja nggak mlebu YouTube. Gak tapi mlebu seneni. YouTube tapi tak seneni. Ada pilihannya. Ada pilihannya wes. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana jangan terlalu takut tentang data ganda. Kalian itu ada yang sampai turun 5 kilo loh. Ketakutan nggak makan nggak minum. Ada karena ya itu tadi karena mereka ditakut-takuti karena saya tahu sih ada agensi yang anaknya kena. Oke. Nah, terus dia update-nya saya nggak tahu apakah nanti di penjara atau tidak. Nah, tolonglah kalau memang nggak tahu prosesnya Jangan ikut minimal campur lah. ya Jangan ikut campur. Biarkan saja. jadi iki sampean aja sering tak ajak diskusi masalah ini aja sampean nek Aku nggak belum berani. nggak berani sebelum sampean wis ngomong nang aku Setelah Treng, Agustus. aku tak jajal dewe. Nah, terus kebetulan karena saya ada datanya, jadi aku share. Jadi di sini iki Mbak datane. Nah, dia mempelajari. Jadi beda. Kenapa kemarin di videoku sing awal-awal kan aku ngomong bahwa Yugo Chen Hai Le De Holang Ko Kung Si Moyan Ne Zhe Moyan Ne Yan Ne Holang Ji Do Fa Sang Zhou Mei Si Le Hoi Da Fan Bei Ngo. Nah, itu sampai aku ngomong ke situ karena memang mungkin karena hal ini kebanyakan dari staf agensi belum tahu juga. Iya kan aku dapat kasus tapi kan masih belum jalan. Kenapa aku tidak pernah membahas tentang data ganda sekali Iya. lagi karena saya tidak jalan. Dan kemarin bulan Agustus tanggal 10 Agustus itu aku pertama kali ke Kowloon B dan saya menyaksikan sendiri tapi saya tidak boleh masuk. Gak boleh karena memang tidak boleh pendamping. Nah ini tambahan ya. Dia kemarin ngomong ke aku, Treng jajal nanti aku boleh didampingi ndak? Aku harus ngomong nggak boleh. Tapi dia akhirnya membuktikan sendiri toh. Karena Tanggal 10 saya datang. Bapak. bye bye. Jadi tanggal 10 kemarin 10 Agustus saya datang. Cuman saya masih belum up karena saya pribadi tidak mendalaminya. Jadi tanggal 10 saya datang dan tahu di tempat itu saya masuk di dalam karena dites swab dulu terus masuk. Ternyata nggak boleh saya ditolak lagi. Nggak boleh. Terus yang kedua kemarin tanggal 9 hari Jumat saya datang lagi tanggal 9 bulan 9 2022 saya datang lagi ke Kowloon Bay. Yo ketolak maneh karena sekali lagi bukan saya. Nah, Katanya jadi bukan saya. gini ya, meskipun dia seorang Hong Kong resident, dia tidak punya hak karena memang bukan tugas dia. Nah, kenapa di sini kita memberitahukan kepada teman-teman bahwa tugas setiap dari kita itu berbeda. Betul. Porsinya masing-masing. Nah, kenapa aku bisa ngomong? Kenapa aku kemarin bisa membahas sedalam itu? Karena pada dasarnya masalah data ganda saya sudah membahas sejak tahun 2015.
Jadi data-data seperti ini, kasus-kasus ini saya punya dan Tapi saya pada sudah tahun tahu. 2018 itu memang di penjara. Bukan, yang 2015, 16, 17 itu berbeda. Iya, makanya kan masih peraturannya beda dan di penjara Yang memang. dari 2015 sampai 2017 itu bukan atas adanya perubahan update dari imigrasi Hong Kong. Betul. Tetapi itu perubahan SIM KIM dari Indonesia yang mengefek teman-teman yang di sini paspornya data ganda. Nah, di sini kenapa kemarin yang bingung tentang data ganda yang kita bahas itu yang mana? Kali ini tak kasih tahu. Hong Kong ID data ganda berurusan dengan imigrasi Wan Chai dan Kowloon B. Jadi kalau masalah paspor endorsement sebenarnya tidak Tidak ada hubungannya. Endorsement itu tidak ada Ya, hubungan. tidak ada hubungannya. Tapi kalau yang nama keluarga yang Hilang. kebetulan ditaruh di halaman 5 dan kalian merubah Hong Kong ID-nya tanpa itu, mungkin kalian dipanggil dimintai keterangan. Nah, kalau seperti ini bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah li gole hai ngote koko sing ya. Bisa ngomong seperti itu, surname ya. Kalau nama suami, nama apa bisa ngomong surname. Nah, sekarang dihilangkan. Nah, itu sebenarnya disarankan tidak perlu diubah sih Hong Kong ID-nya karena kan itu mengefek pada kontrak kerja dan asuransi. Jadi Dan sebenarnya bisa, kalian bisa. jadi paspornya mungkin bisa di-endorse di halaman 5, tapi untuk pas kalian perbaruan Hong Kong ID tidak perlu diubah. Tidak perlu diubah. Iya. Jadi tetap nama asli. Nggak Sekali lagi masalah. sebenarnya gini loh, data ganda anak-anak tuh sering keliru. Aku di Indonesia KTP-nya ini di sini. Tidak. Kalau KTP-mu beda di Indonesia nggak ada hubungan di sini. Beda server. Selama kamu masih tetap di sini. Selama kamu masih tetap di sini berarti datamu itu udah nggak ganda. Nggak ganda. Kecuali dulu namaku Markona tak ganti kontreng, iku aku kena. Paham nggak maksudku? Jadi pas tahun lahirku dulu aku masih kesini karena aku masih bayi, tak ganti jadi umur 26. Nah, waktu datang lagi tak ganti umur asli. Nah, itu yang dinamakan data ganda, Mbak. Jadi aku ngomong kayaknya 100 kali. Lek ditakoki umurmu piro, ojo jawab aku yang asli atau yang KTP. Intinya ikuti data Hong Kong ID dan paspor Anda. Nah, kalau Hong Kong ID ganda ini adalah kejadian yang terdeteksi adalah teman-teman di tahun 2000 ke atas, di bawah 2010 ya. Itu kan kita masih zaman biyen ganti nama, kudu gawe paspor anyar dengan alasan determinate. Angko nek determinate gak oleh majikan, padahal sebenarnya nggak ada sih kayak hubungan. gitu ya, nggak ada hubungannya. Lah ya dulu Tapi, kan namanya Paijem Markona terus diganti Leni. akhirnya kan itu kan menjadi satu trik marketingnya PT ya kan, diganti Leni, Sisuri. bentang iso budal alasannya Betul. gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan Anda memiliki Hong Kong ID ganda, dua Hong Kong ID. Bahkan itu nek sing di 2005 ke atas, yang 2006 ke atas Mbak, paspornya pun juga bisa ganda. Tapi kan nggak mereka simpan, soalnya kan dari imigrasi itu menanyakan apakah paspor yang dulu itu masih ada. Ya, pasti. Nah, Bilang aja sebenarnya tidak ada, di tidak tahu. setiap kenapa kemarin saya juga membahas bahwa kalau kalian salah ngomong ibarat kata dulu begini, sebenarnya itu nggak perlu dijelaskan, cukup ngomong bahwa Om Cilam kita cola, itu sebenarnya jawaban yang sudah disiapkan, aman. Tapi kalau kalian malah ngomong terlalu banyak yang tidak perlu, contoh ya jadi sebenarnya mereka tuh nggak mau tahu gitu loh. Intinya yang sekarang yang kamu pakai ya wis kuwi arep asli arep ora ya wis datamu yang sekarang gitu loh. Jadi teman-teman ini nggak perlu menjelaskan. Nah, kayak kemarin Mbak dia ngubungi aku. Kenapa? Nah gini, tak tanya data gandanya bagaimana Mbak. Iku diceritane neng Singapura ngene-ngene, aku langsung Mbak, ini artinya kamu ke Hong Kong tahun berapa? 2006. Oke, jadi ini yang bermasalah ada yang datamu 2006 terlihat dengan data yang sekarang. Iya, ya udah itu aja, yang di Singapura yang di mana-mana enggak perlu disebutkan karena itu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Ya, jadi jangan menyebutkan yang tidak dibutuhkan. Ora penting. Ngomong wis lali, aku ora nemu dokumennya, karena kalau kalian menyebutkan itu akan diminta paspormu pertama kali. Malah mumet wengko. Nah, sementara ingat, setiap dari kita membuat paspor, kalau paspor itu sudah expire, itu dikembalikan ke imigrasi dan dihanguskan oleh Departemen Imigrasi itu dimanapun, nggak hanya di Indonesia saja, di Hong Kong juga, negara manapun. Jadi kenapa aku bisa ngomong itu?
Aku mantan nih, Mbak. Mantan apa gue? Mantan data ganda ketangkap di Singapura. Oh, oke, Jadi oke. kenapa aku tahu? Bahkan saat itu aku bawa buku. Aku untungnya aku masih punya pasporku lama. Paspor pertama kali bikin. Nah, Nah, terus? akhirnya officernya ngomong, ngerti nggak? Kamu itu nggak boleh pegang 2 paspor." Dari situ, iya, aku ngerti. Aku ngono. Lah terus nyapa sih kok gowo? Karena ini dikasih ke saya dan seharusnya paspormu lama ini harus dikembalikan ke imigrasi. Nah, negaraku tidak seperti ini. Aku ngomong gitu karena kita bikin paspor sebagai TKW, kita harus melalui PT dan sebenarnya bukan kita sendiri yang bikin. Ini negaraku. Oh, wis ngerti kan negaramu seperti itu. Waduh. Nah, Yang akhirnya negaraku sih nggak pikir. nah, bener loh dia ngomong, "Hai." Kebetulan dia juga wong Kantonis. Nah, kan aku ke Hong Kong, jadi ngomongnya kan Kantonis. "Hai, leko kok kae kamu yang ngelak." Langsung kayak gitu loh. Wah, negaraku dewe. Iya, terus akhirnya dari situ akhirnya kan pasporku yang lama itu nggak tak aku surrender karena kan juga datanya belum biometrik yang 2001. Oh. Nah, jadi itu tak simpan sendiri buat diriku sendiri in case kalau aku nanti ke Singapura dibutuhkan. Tapi aku sudah declare. Jadi aku cuma di ban 2 tahun, nggak boleh ke Singapura visit maupun kerja. Oh. Nah, jadi aku wes langsung, Back Mbak. lisan Singapura, Iya, back 2 lisan tahun Singapura. 2008 sampai 2010 saya nggak boleh berkunjung pun nggak boleh. Oke, berarti gini aja intinya. Sebenarnya data ganda itu di penjara 3 bulan, dapat Itu diskon Hong 2 Kong, bulan, ya, heeh. 1 bulan under probation sampai 24 bulan. Betul. Selama 24 bulan, ingat, selama 24 bulan 24 bulan 2 tahun. Jangan jangan bilang 2 tahun, soalnya Ya, 24 oke, 24 bulan. Ya, di Karena situ suratnya 24 bulan. Ya, 24 Jadi bulan. selama berhitung bulan. 24 bulan jangan pernah melakukan kesalahan apapun itu. Karena Kriminal. saat kalian melakukan kesalahan seperti membuang sampah, Ya. nyebrang di jalan belum waktunya, berjualan ataupun melakukan money laundry apapun namanya, Apapun, ya. kalian tetap akan dituntut dan dipenjara. Betul. Jadi kesalahan yang bersifat light atau nature, bye-bye. Meskipun itu kesalahan mungkin dianggap sepele ya, itu akan masuk catatan. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana, data ganda. Satu lagi Mbak, sing mungkin teman-teman mungkin menyepelekan. Main kartu di tempat umum meskipun tanpa uang, kalian kalau ketahuan polisi bisa penjara, itu bisa masuk ke kriminal itu. Iya, light criminal. Light criminal. Kriminal ringan. Ya, catatan. Catatan Nah, kriminal ringan. karena di Hong Kong dilarang bermain judi Gambling. atau gambling di tempat publik. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang sudah data ganda dan belum dipanggil atau akan dipanggil ataupun sudah dipanggil, ingat, penjara 3 bulan buat kalian, diskon 2 bulan, 1 bulan under probation selama 24 bulan. Dengan catatan, tidak boleh ada catatan kriminal, baik berat ataupun ringan. Itu aja pesan dari kita. Ada pesan lain Mbak Kontreng? Pesannya kalau kalian di tahun 2000 ke atas ya, 2000 sampai 2005 pernah melakukan perubahan data kalian ke Hong Kong, itu pasti kalian kena nanti imbasnya ya. Tetap kena. Kena. Nah, kalau begini saran saya, satu, jangan panik. Yang kedua, stay tune di channel saya, cari tentang data ganda. Kalau kalian inbox saya pasti tak suruh menonton sampai habis. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis, jangan di skip. Tujuannya apa? Jangan misinformasi. Jadi hilangkan kepanikan kalian. Yang pasti itu ada waktunya dan masing-masing ya, karena itu dia. Sekali lagi stay tune aja di channel saya. Terima kasih dan Terima kasih, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan selalu mengalir buat kalian. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya dan Anda bahagia. Bye-bye. Bye-bye.